balik lagi di main-main di lapangan. Kali ini gue sendiri lagi. Semoga next berikutnya kita bisa sama Mas Anjar membahas sepak bola Indonesia, terutama di timnas. Dan banyak sih sebenarnya gue pengen bahas masalah PON, masalah U20 yang sebentar lagi masuk AFC. Dan ya, semoga Mas Anjar meluangkan waktunya untuk kita membahas sepak bola Indonesia. Terakhir minggu-minggu ini gue terkesima ya sama statement Pak Erick Thohir yang sudah memecat 48 karyawan PSSI yang sudah terbukti menyelewengkan aset PSSI dan banyak kasus-kasus di lingkaran PSSI yang Pak Erick selesaikan. Ya gue bangga karena kepemimpinan beliau Indonesia maju meski ada kontroversial yang masalah pemain naturalisasi atau apa ya. Terbuktilah, semoga Pak Erick Thohir bisa konsisten memberantas mafia-mafia sepak bola Indonesia. Dari berita tersebut gue ingat tentang ketua umum sebelum Pak Erick Thohir. Mungkin gue pengen bahas dosa-dosa 7 ketua umum sebelum Pak Erick Thohir, karena yang gue ingat gue ngikutin timnas Indonesia itu dari tahun 2000-an ya. Dan tahun 2000-an ini yang sangat kontroversial itu adalah Pak Nurdin Halid. Pertama, dia menjabat dari tahun 2003 sampai 2011 dalam kurun waktu 8 tahun. Sebelumnya beliau ini adalah pengurus PSM Makassar di dekade 90-an. Salah satu figur yang paling kontroversial selama ketua umum PSSI ada. Yang Nurdin ini tetap bisa memimpin PSSI ya, meski sedang dalam penjara dan diberi sanksi oleh FIFA. Dengan kekuasaannya Pak Nurdin ini 8 tahun bisa menjabat PSSI itu hebat ya. Dia dipenjara karena kasus korupsi dan juga kasus impor gula. Seingat gua Pak Nurdin ini mengklaim tentang pencapaian terbaiknya selama di PSSI ini adalah penunjukan Alfred Riedel sebagai pelatih dan membawa runner up Indonesia di Piala AFF 2010. Ya, yang kita tahu AFF 2010 kita final lawan Thailand, dan di situ Malaysia, dan kita final melawan Malaysia di 2010. Dan ini banyak kontroversial ya, antara dari laser, terus pengaturan skor, bahkan sampai mobil Alphard antar pemain. Ini mengantarkan 2010 ini sebagai puncak sepak bola Indonesia tertinggi ya. Saat itu ada Gonzales, Irfan Bahdim, Bambang Pamungkas, Atep, Firman Utina, dan Marcus Harrison. Begitu nama-nama besar banyak di situ, tapi tercoreng oleh final AFF ini. Ya, diklaim oleh Pak Nurdin adalah pencapaian terbaik. Nah, jeleknya ini sepak bola mulai masuk ke bidang politik di tangan Pak Nurdin Halid bersama salah satu partai. Setelah Pak Nurdin Halid ada Pak Johar Arifin Hussein. Dia menjabat dari 2011 sampai 2015 dalam kurun waktu 4 tahun. Kontroversi yang paling ramai adalah dibuatnya 2 liga dan mengubah format kompetisi dari ISL ke IPL. Nah, ini paling ramai nih. Pertama kali dalam sepak bola Indonesia ada 2 liga, yaitu ISL dan IPL. Mungkin maksud Pak Johar Arifin bagus ya, membuat format Liga Indonesia Premier League yang sebelumnya Indonesia Super League menjadi sangat mandiri. Klub mencari duit sendiri dari penghasilan merchandise, dari penghasilan tiket, dari penghasilan jual pemain, dari penghasilan lain-lain. Ya, gue rasa IPL ini lebih mandiri ya. Tapi klub-klub di Indonesia itu belum siap akan kemandiriannya, masih menggunakan anggaran APBD, masih menggunakan anggaran dari pusat, masih menggunakan sponsor yang memenuhi jersey mereka. Ya, semoga penerapan Liga IPL ini sebenarnya bagus ya, dengan diikuti penggantian operator. Yang mungkin penggantian operator nggak perlu sih ya, harusnya lebih diperbaiki di zaman Pak Johar. Dan keputusan ini yang membuat Indonesia jauh ke titik terendah. Semua terbagi 2, mulai dari tim, pemain, liga, sampai PSSI pun terbagi 2 di kepemimpinan Pak Johar ini, sehingga PSSI dibekukan oleh AFC dan FIFA
dan Pak Johar diberikan sanksi hukuman seumur hidup tidak boleh beraktivitas di lingkungan PSSI, AFC, dan FIFA. Ya, semoga ide Pak Johar ini baik dan bisa diikuti oleh klub-klub agar lebih mandiri sih kalau gua rasa. Cuma ya jeleknya itu ISL berjalan dan IPL berjalan dan ya nggak ada dukungan dari siapapun. Ketiga setelah Pak Johar ada Pak Lanyala Mataliti. Dia memimpin PSSI dari 2015 ke 2016 dalam kurun waktu 1 tahun. Pernah menjadi Esko dan Komisi Penyelamatan PSSI saat dibekukan di zaman Pak Johar. Namun banyak skandal korupsi nih Pak Lanyala. Ya mungkin bagusnya itu korupsinya di luar PSSI, tapi dapat mempengaruhi kinerja dia di bidang PSSI ketika dia menjadi ketum. Lalu setelah Pak Lanyala yang keempat ada Pak Edi Rahmayadi. Dia menjadi ketum dari 2016 sampai 2019 dalam kurun waktu 3 tahun. Ketum PSSI ini yang paling nyentrik ya, gua rasa yang paling berani, yang paling nyentrik karena latar belakang beliau dari TNI, bersikap arogan dan anti kritik. Dia ketum yang paling banyak rangkap jabatan nih, mulai dari ketum PSSI, Gubernur Sumatera Utara, dan pengurus PSMS Medan. Berasal dari latar belakang TNI AD, rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Pak Edi Rahmayadi pernah nih melarang pemain lokal untuk bermain di luar negeri, terutama di Malaysia dengan alasan nasionalisme. Saat itu padahal Ilhamuddin Armain dan Evan Dimas berkesempatan main di luar, tapi terjangkal oleh Pak Edi Rahmayadi dengan tidak memperbolehkan pemain lokal bermain di liga luar, terutama di negara-negara ASEAN ya. Setelah Pak Edi ada Pak Joko Driono. Dia menjadi ketum di 2019. Ketika ketum kosong dia menggantikan kursi ketum selama 3 bulan. Ya 3 bulan ini adalah masa kelam PSSI ya. Banyaknya kasus mafia bola berakibat dia dipenjara selama 18 bulan karena terbukti bersalah dalam penyelidikan mafia bola 5 tahun yang lalu. Lalu ada Iwan Budianto. Dia menjabat di 2019 menggantikan Joko Riono, mengisi kekurangan ketum sebelum ketum yang berikutnya. Dia berperan dalam perpecahan Arema karena dualisme liga lebih dari 1 dekade. Jadi itu selama IPL Arema masih berpisah nih. Ada Arema Malang sama Persema Malang setahu gua. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan konflik Arema sehingga Arema masih menjadi terpecah 2 selama 1 dekade. Dan dia juga punya tanggung jawab terhadap kasus Kanjuruhan yang belum lama ini terjadi, mengingat dia salah satu pemegang saham di Arema, dan beberapa kasus penyelewengan APBD dalam klub-klub sepak bola dan kasus suap di luar PSSI. Setelah Pak Iwan Budianto ada Pak Muhammad Iriawan atau Iwan Bule. Dia ada ketum sebelum Pak Erick Thohir dengan durasi menjabat ketua umumnya dari 2019 sampai 2023. Ya, dosa yang dia lakukan adalah melakukan praktek nepotisme dengan menunjuk adik iparnya, yaitu Maike Ira Puspita sebagai wakil sekjen PSSI di tahun 2022. Dan dia secara tiba-tiba membatalkan sponsor aparel Warix asal Thailand dan digantikan oleh sponsor aparel asal Indonesia Mills, sehingga membuat PSSI melakukan KLB, Kongres Luar Biasa PSSI. Ya, itulah dosa-dosa yang harusnya bisa diberantas oleh Pak Erick Thohir dari ketum yang lama. Jangan ikuti jejaknya yang jelek-jelek sih Pak Erick Thohir. Semoga Pak Erick Thohir bisa bekerja dengan giat untuk sepak bola Indonesia dan klub-klub dari liga-liga bisa mandiri ya, nggak mengandalkan APBD, sehingga pure nih liga kita berjalan dengan baik.
timnas kita maju, tidak mengandalkan naturalisasi. Ucap untuk PSSI dan Erick Thohir. Salam main-main di lapangan. Thank you.